Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan terkini secara nasional terkait dengan virus corona atau COVID-19 di mana Nusa Tenggara Barat tentunya saat ini tengah berada dalam zona merah. Dan ini adalah terkait dengan perkembangan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Terdapat daerah-daerah yang tentunya telah menetapkan status siaga darurat, kemudian status tanggap darurat, termasuk juga diantaranya adalah keadaan tertentu, tanggap darurat bencana dan gugus tugas penanganan, di mana masing-masing jumlahnya terkait dengan status siaga darurat sebanyak 7 provinsi, kemudian 89 kabupaten kota, 12 provinsi, serta 31 kabupaten kota untuk status tanggap darurat, dan keadaan tertentu tanggap darurat bencana sebanyak 4 provinsi dan 19 kabupaten kota, serta gugus tugas penanganan sebanyak 27 provinsi dan 160 kabupaten kota. Jadi ini adalah sebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Bisa kita lihat di bawah, di mana Nusa Tenggara Barat tentunya terdapat di bagian bawah. Ini sudah memerah. Bahkan kalau kita lihat secara urutan nasional, pertanggal 6 April 2020 Indonesia berada di urutan 36, namun pertanggal 9 April 2020 hari ini Indonesia berada di urutan yang ke-35. Jadi ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah mungkin keawasan kita, komitmen kita untuk mencegah virus corona ini menyebar semakin luas belum kita lakukan dengan efektif dan se-efisien mungkin? Jadi dalam menghadapi pandemi COVID-19 tentunya tidak bosan-bosannya untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Kita senantiasa menjaga yang sehat agar tetap sehat, yang sakit harus sehat, tentunya dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, disiplin menjaga jarak 2 meter, menggunakan masker kain untuk masyarakat ketika keluar rumah. Sedangkan masker N95 serta masker bedah tentunya diprioritaskan untuk dokter dan para medis. Kemudian memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan pembatasan sosial berskala besar PSBB atau menghindari kerumunan. Dan jika ada gejala, maka lakukanlah isolasi mandiri serta lakukan konsultasi kesehatan melalui saluran telepon atau online terlebih dahulu, di mana untuk saluran telepon dan juga informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini bisa Anda akses melalui laman situs resmi www.covid19.go.id dan call center 119. Sementara untuk jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia per 9 April 2020 ini adalah 3.293 positif COVID-19, kemudian sembuh 252 jiwa sembuh, meninggal dunia sebanyak 280 jiwa, dan ini tersebar di 33 provinsi. Jadi sekali lagi pemirsa, berdasarkan update 9 April 2020 bahwa Indonesia berada di urutan yang ke-35. Dan di tengah merebaknya virus Corona atau COVID-19 ini ada satu buah kabar gembira yang tentunya datang dari pemerintahan daerah Nusa Tenggara Barat, di mana hal ini tentunya dibagi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui laman Facebook beliau. Ini berkaitan dengan alat baru yang tentunya bisa mendeteksi secara cepat terkait dengan orang yang positif atau tidak terkena virus corona. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansyah, atau dengan nama Facebooknya Bang Zulkifli Mansyah, bahwa saat ini untuk mengetahui positif tidaknya pasien tertular corona, kita bisa mengujinya di Mataram dan juga Sumbawa, ya di NTB sendiri. Jadi kalau dulu kita mengirim datanya ke Jakarta, seminggu, 2 minggu kemudian baru ketahuan hasilnya, maka karena sekarang kita sudah bisa mengetesnya di NTB sendiri dalam waktu kurang dari sehari. Jadi kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Karena ketahuan hasilnya cepat, maka wajar jika kemudian hasil yang ketahuan positif corona jadi lebih banyak sekarang di tempat kita. Yang terpapar baru di NTB masih dari kluster lama, dengan ketahuan lebih cepat, maka kita jadi lebih cepat untuk menelusuri jejaknya, interaksinya di mana saja, dan lain sebagainya. Satu pesan beliau dalam postingannya adalah stay safe, selalu jaga jarak, dan tetap jaga hidup sehat. Insya Allah semua ini akan berlalu, yang tentunya banyak diamini oleh masyarakat yang kemudian menumpahkan komentar-komentarnya dalam laman Facebook Gubernur NTB. Dan diantaranya adalah
satu komen yang mengatakan bahwa terus semangat Pak Gubernur, semoga yang positif segera disembuhkan dan tentunya kalau bisa terus disosialisasikan terkait dengan pentingnya social distancing di saat-saat ini. Kemudian komentar lain adalah Alhamdulillah NTB berbenah terus dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat NTB seutuhnya. Ikhtiar tiada henti, perlahan namun pasti. Jadi ini adalah komentar-komentar positif yang tentunya bisa membuat kita lebih atau memiliki energi positif juga dalam rangka kita melawan virus corona ini, mengingat hashtag kita untuk melawan virus corona ini adalah NTB Gemilang, NTB Tangguh. Terus kita gaungkan. Dan informasi berikutnya adalah terkait dengan perusahaan daerah air minum atau PDAM Giri Menang. Yang memberikan diskon sebesar 50% bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tempat ibadah selama 3 bulan. Hal ini dilakukan oleh pihak PDAM untuk membantu masyarakat NTB yang terdampak virus corona. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang, Haji Lalu Ahmad Zaini, saat ditemu di ruang kerjanya Rabu siang kemarin. Di tengah rentetan pandemi virus corona atau COVID-19, Direktur PDAM Giri Menang meringankan beban masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dengan memperlakukan diskon 50% bagi ratusan pelanggan air bersih selama 3 bulan di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram. Ahmad Zaini menegaskan, selain memberikan diskon 50% bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pihaknya juga memberikan kebijakan untuk menggratiskan pemakaian air bersih di ratusan tempat ibadah di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram. Lebih lanjut, Zaini menegaskan kebijakan ini dilakukan oleh PDAM Giri Menang sebagai bentuk kepedulian PDAM Giri Menang terhadap ribuan masyarakat di Kota Mataram maupun di wilayah Lombok Barat yang terdampak virus corona atau COVID-19. Memberikan keringanan tagihan sebesar 50% dari tagihan bulanannya kepada pelanggan khusus masyarakat berpenghasilan rendah yang kira-kira jumlahnya di Lombok Barat dan Kota Mataram itu kurang lebih sekitar 30.000 pelanggan. Artinya bahwa kalau jumlah pelanggan saya 150.000 saat ini, sekitar 10%-nya, 20% dari 20-25% dari total pelanggan yang kami berikan diskon atau keringanan pembayaran sebesar 50% selama 3 bulan. Ditambahkan Zaini, kebijakan ini dilakukan selama 3 bulan, yang terhitung mulai dari bulan ini sampai bulan Juli 2020. Sementara itu, pihaknya mencatat sekitar 30.000 pelanggan PDAM Giri Menang di wilayah Lombok Barat maupun Kota Mataram yang mendapatkan program ini. Jika dihitung jumlah pelanggan PDAM di Lombok Barat dan Kota Mataram sebanyak 150.000 lebih, artinya sekitar 25% pelanggan PDAM yang dapat akses layanan pemotongan pembayaran rekening air tersebut. Sementara itu, jika ditotalkan nilai rupiah selama 3 bulan akan mencapai 2 miliar lebih. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.